mengisahkan tentang masa lalu seorang nenek yang terpisah dari keluarganya ketika berusaha melarikan diri dari Perang Korea Utara dan Korea Selatan tahun 1950. Kala itu, masyarakat di desa Hangnam, Korea Utara berusaha melarikan diri ke Korea Selatan menggunakan kapal milik tentara Amerika. Dalam situasi perang yang mencekam, warga desa Hangnam pun berlomba-lomba menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Adalah Jongmun, suami dari Jae Gem-sun, yang lebih memilih membantu seorang anak untuk naik ke kapal. Setelah membantu anak tersebut, awak kapal melepaskan tembakan perintah untuk melepaskan jangkar, dan di saat yang bersamaan Gem-sun terpaksa harus terpisah dengan Ri Jong-mun dan Ri Yong-hun. Sesampai di Korea Selatan, Gem-sun melanjutkan hidup dengan berjualan nasi sop sambil menunggu keluarga yang berada di Korea Utara. Tak terasa hari demi hari, dia mengenal lelaki Korea Selatan dan memutuskan untuk menikah. 15 tahun berlalu, Gem-sun masih menunggu keluarga yang berada di Korea Utara. Dia mendirikan hotel yang memiliki mercusuar, dengan tujuan agar mereka dapat menemukan Gem-sun. Hotel itu bernama Hotel Nakwon. Saat ini, Hotel Nakwon merupakan hotel terbesar di Korea Selatan, yang memiliki 15 anak cabang perusahaan dan disebut jaringan hotel paling bersejarah di Korea Selatan. Dari pernikahan dengan lelaki Korea Selatan, Jae Gem-sun mempunyai 1 anak dan 3 cucu. Anak dan menantu Gem-sun meninggal ketika dalam perjalanan bisnis. Dan sekarang, tersisa 3 cucu yang sudah dewasa. Cucu yang pertama adalah Park Sejun. Dia adalah pria yang tenang, dewasa dan rasional. Cucu kedua adalah Park Segyu, seorang pria yang sulit ditebak namun dia tidak pandai menyembunyikan perasaan. Cucu yang ketiga adalah Park Seyeon, wanita yang memiliki hati yang lembut dan baik. Di tengah acara peresmian hotel, Park Sejun sekaligus pemegang saham terbesar kedua mengadakan rapat dewan darurat tanpa sepengetahuan keluarga besar. Rapat darurat ini membahas likuidasi Nakwon Hotel Group dengan hotel terbesar di dunia yakni Bilton Hotel Group. Rencana likuidasi ini ditentang oleh Park Seyeon yang ingin melindungi hotel impian neneknya. Di saat yang bersamaan tanpa diduga-duga, Gem-sun sebagai pemegang saham terbesar hadir dan membuat semua peserta rapat terkejut. Karena kehadiran Gem-sun, rapat pun dibatalkan. Gem-sun di usia yang sudah mencapai 92 tahun menderita sakit kronis. Ahn Nae-sang, dokter pribadi Gem-sun, memvonis waktu yang dimiliki untuk bertahan hidup hanyalah 3 bulan. Gem-sun pun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan menghabiskan sisa waktunya di rumah. Ketika berada di rumah, dia menatap foto Ri Yang-hun dan Ri Mun-seong yang berada di Korea Utara. Foto itu dia dapatkan ketika acara reuni yang mempertemukan anggota keluarga yang terpisah akibat Perang Korea pada tahun 1950. Saat acara reuni berakhir, Yong-hun meminta Gem-sun agar kembali bersama mereka ke Korea Utara, tetapi Gem-sun menolak. Gem-sun menjadi sedih ketika mengingat pertemuan terakhir dengan mereka. Jong Sang-chul, asisten pribadi Gem-sun, karena melihat kesedihan Gem-sun, Sang-chul menyewa detektif yang bernama Yang Tae-jon untuk menyelidiki Ri Mun-seong. Dia mengatakan bahwa Ri Mun-seong berada di Tiongkok, pekerjaannya adalah seorang preman. Karena hal itu, Sang-chul jadi mikir-mikir untuk mempertemukan Gem-sun dan Ri Mun-seong. Yang Gem-sun butuhkan adalah cucu yang baik agar mendapatkan kenangan indah selama sisa hidup. Dia memikirkan perasaan Gem-sun ketika mengetahui cucu yang dirindukan menjadi seorang preman. Hingga akhirnya, ia mendatangi salah satu teater kecil. Di sana ia melihat bagaimana Yoo Jae-hun sedang berakting. Yoo Jae-hun adalah seorang pemain teater drama yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengantar makanan. Setelah teater selesai, Sang-chul menemui Jae-hun. Ia menawarkan bergabung bersamanya untuk memainkan peran yang sesungguhnya di Nakwon Hotel. Peran yang ditawarkan adalah menjadi cucu palsu selama 3 bulan dengan bayaran 100 juta won per bulan. Hal tersebut sontak membuat Jae-hun terkejut. Jae-hun ragu-ragu dengan tawaran itu, dia merasa seperti seorang penipu. Akhirnya Sang-chul memberi waktu untuk berpikir lebih dulu. Tidak hanya berperan sebagai aktor teater,
Jae-hoon juga membuka jasa sewa pacar. Kali ini, dia disewa sebagai kekasih Song Hyo-jin, seorang pramugari yang selalu diganggu oleh seorang penguntit. Semua berjalan dengan mulus, penguntit itu percaya jika Hyo-jin sudah mempunyai pacar. Semua pekerjaan Jae-hoon lakukan dari jasa pengiriman hingga jasa sewa pacar, tapi tetap saja, Jae-hoon belum mendapatkan pendapatan yang lebih untuk membantu pemasukan teater. Kali terakhir, dia mengadu nasib mengikuti audisi namun hasilnya nihil. Karena sudah capek dengan penolakan, Jae-hoon menerima tawaran Sang Chul dengan alasan kebahagiaan terakhir Gemsun. Sang Chul mulai mendeskripsikan peran yang dilakukan Jae-hoon, dia memberikan dokumen kontrak dan biodata Ri Mun Seong. Sebelum memberitahu Gemsu, dia harus membereskan satu hal agar sandiwara tidak terungkap, yaitu mendatangi Yang Taejo karena hanya Yang Taejo lah yang tahu Ri Mun Seong yang asli. Sang Chul memberikan sejumlah uang agar dia tutup mulut. Setelah semua beres dan dirasa aman, Sang Chul memberitahu Gemsu. Alangkah terkejutnya Gemsu mendengar Sang Chul menemukan Ri Mun Seong. Sang Chul menjelaskan jika Ri Mun Seong butuh waktu untuk berada di Korea Selatan karena saat ini dia berada di Tiongkok. Tak butuh waktu lama, Gemsu mengumumkan ke semua cucunya jika Ri Mun Seong akan datang. Karena pengumuman itu, Park Sejeon merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa cucu yang sudah berpuluh-puluh tahun menghilang, tidak ada kabar, tiba-tiba ditemukan ketika sang nenek akan meninggal. Dia menanyakan hal itu kepada Sang Chul. Untung saja Sang Chul sudah menyiapkan jawaban yang aman. Sedangkan di sisi lain, Jae-hoon mulai mempelajari perannya. Dia membutuhkan peran istri Ri Mun Seong yang bernama Yang Jin-suk, sehingga dia mengajak rekan teater untuk memainkan sandiwara ini. Rekan itu bernama Seo Yun-hee, seorang mahasiswa hukum Harvard yang menyukai dunia teater. Seharusnya hari ini dia harus pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi hukum, namun karena diajak oleh Jae-hoon untuk memainkan peran, dia memilih untuk menunda kepergiannya lagi. Mereka menyiapkan segala kebutuhan sandiwara, dari mulai baju, beberapa foto untuk KTP, paspor hingga beberapa skenario yang disiapkan untuk sandiwara. Yoon Jae-hoon dan Seo Yun-hee memastikan sandiwara mereka sempurna. Setelah semua beres, barulah mereka siap untuk datang ke rumah Gemsun. Mulai hari ini, Jae-hoon dan Yun-hee mulai sandiwara datang ke rumah Gemsun menjadi sepasang suami istri yang bernama Ri Mun Seong dan Yang Jin-suk. Sesampainya, mereka disambut dengan hangat oleh keluarga besar Gemsun. Gemsun tak kuasa menahan tangis ketika bertemu Yoon Jae-hoon yang dianggap sebagai cucunya, Ri Mun Seong. Di hari pertama, Jae-hoon dan Yun-hee sangat menguasai peran orang Korea Utara. Skenario dari jawaban maupun obrolan sudah disiapkan oleh mereka. Bahkan hal yang paling sensitif tentang harta warisan. Jae-hoon dan Yun-hee menegaskan jika mereka tidak akan mengambil harta warisan sepeser pun. Meski begitu, Park Sejun masih saja menyudutkan Jae-hoon. Dia menanyakan tentang keberangkatannya ke Korea Selatan. Yun-hee menjawab untuk merahasiakan keberadaan mereka, agar mereka aman. Sepertinya Sejun masih belum puas dengan jawaban itu. Sama halnya dengan Sejun, Park Segyu tidak terima jika sepupu mereka berada di rumah yang sama. Satu-satunya yang bisa menerima Jae-hoon dan Yun-hee saat ini adalah Park Seyeon, karena dia memikirkan kebahagiaan sang nenek. Jae-hoon dan Yun-hee diantar ke kamar yang akan menjadi kamar tidur mereka selama 3 bulan. Ada sedikit kelegaan, karena disitulah setidaknya mereka bisa menjadi diri sendiri. Handphone berbunyi, notifikasi rekening muncul yang menandakan Sang Chul sudah mengirim bayaran. Sesuai perjanjian, Yun-hee mendapatkan bayaran 10% dari jumlah yang diterima Jae-hoon. Tiba-tiba saja mereka canggung berada di dalam satu kamar. Jae-hoon izin keluar agar perasaan itu hilang. Dia menghampiri Sang Chul yang sedang duduk di taman. Dia mendapatkan pujian karena sandiwara begitu bagus. Mungkin karena Jae-hoon mengerti perasaan Ri Mun Seong. Perasaan ditinggalkan oleh seseorang. Karena sewaktu kecil,
dia pernah ditinggalkan sang ibu di taman bermain. Kejadian itu masih teringat di benak Jae-hun. Keesokan harinya, sesuai janji, Seyeon mengajak jalan-jalan Jae-hun berkeliling kota Seoul. Mereka berkuliner dan berbelanja. Jae-hun pura-pura bodoh, seakan-akan baru pertama kali berkeliling kota Seoul. Sedangkan Yoon-hee akan selalu berada di rumah. Karakter itu memang sengaja dibikin agar tidak terlalu mengambil perhatian. Dia memberikan kesempatan agar Gemsun beserta cucu-cucunya lebih dekat dengan Yoo Jae-hun yang dianggap Ri Mun Seong. Di rumah, dia akan selalu bergaul dengan dua orang yaitu Yoon Jong-suk, satu-satunya asisten rumah tangga selama 30 tahun yang sangat dipercaya oleh Gemsun, dan Hyun Ji-won, istri Park Se-jun, mantan pembaca berita lulusan universitas ternama. Dan Jong-suk berencana mendekati Hyun Ji-won. Park Se-yeon masih mencari cara agar dapat mempertahankan hotel sesuai dengan permintaan neneknya. Saham yang dia punya belum cukup untuk mengalahkan Park Se-jun. Kemudian dia mendekati Park Se-gyu, meminta agar saham mereka bersatu. Namun, Park Se-gyu menolak, dia tidak ingin ikut campur masalah perusahaan. Dia harus cepat bertindak, karena Park Se-jun sudah menghadirkan tema evaluasi dari Bilton Group. Dibantu dengan asistennya Hong Ra-kyung, dia mencari dukungan saham. Salah satu saham yang bisa membantunya adalah perusahaan Ilsong Partners, perusahaan investasi yang memiliki saham 4%. Kehadiran mereka membuat Seyeon bersemangat, dia menelepon perusahaan itu untuk meminta bertemu sang CEO. Sialnya, ternyata CEO itu adalah mantan tunangan Seyeon, Bae Dong-jae. Bae Dong-jae masih ingin menikah dengan Seyeon. Segala hal dilakukannya untuk mendekati Seyeon. Salah satunya, menyewa kamar VVIP selama 3 bulan. Biaya hotel juga dibayar lunas olehnya. Sewaktu itu, Park Se-yeon tidak peduli. Namun, Dong-jae tidak kehilangan akal untuk mencari perhatian Seyeon. Dia membeli saham Hotel Nakwon sebesar 4%. Dan benar, Park Se-yeon datang menemuinya. Kedatangan Park Se-yeon bertujuan mengusir Dong-jae dari hotel dan akan mengembalikan biaya yang telah dibayarnya. Tetapi Dong-jae tidak peduli dan akan tetap di Hotel Nakwon. Semenjak kedatangan Jae-hun dan Jong-suk, kediaman Gemsun berubah menjadi hangat. Ada kebahagiaan yang terpancar dari Gemsun dan Seyeon. Orang terdekat pun mengakui hal itu. Mereka mengatakan tidak pernah melihat senyum selebar saat ini, apalagi di saat Jong-suk bernyanyi lagu Korea Utara, yang membuat Gemsun tertawa bahagia. Di malam hari, Se-gyu dan Se-jun mengobrol. Se-jun belum yakin apakah benar sepupu yang mereka temui adalah Ri Mun Seong yang sesungguhnya. Menurutnya, seorang cucu yang dicari nenek belasan tahun mendadak muncul adalah sebuah kebetulan bukan keajaiban. Karena perkataan Se-jun, Se-gyu mulai terpengaruh. Dia ingin memastikan kebenaran itu. Setelah itu, dia bergegas mengajak Jae-hun ke klub. Niatnya, untuk membicarakan tentang tes DNA. Dia ingin Jae-hun melakukan tes DNA dengan alasan agar semua orang tidak meragukannya lagi. Jae-hun panik. Namun secara tiba-tiba keadaan menyelamatkannya. Di tengah-tengah obrolan, ada seorang perempuan yang pernah disakiti Se-gyu, memaki-maki hingga menjambak rambut Se-gyu. Terlintas ide di otak Jae-hun. Di saat itulah, dia mengambil kesempatan untuk mengambil rambut Se-gyu. Setelah adegan jambak-menjambak, Jae-hun menyetujui pendapat untuk melakukan tes DNA. Dia berpura-pura mengambil rambut lalu diberikan pada Se-gyu. Dia melakukan hal itu di depan Se-gyu, agar seakan-akan rambut yang diberikan adalah rambutnya padahal itu adalah rambut Se-gyu. Sejak kejadian semalam, Se-gyu memutuskan untuk tidak meragukan Jae-hun, dia memberikan rambut itulah kepada Se-jun. Se-jun pun melakukan tes DNA dan hasilnya 99% cocok yang artinya Jae-hun adalah cucu dari Gemsun. Namun, tetap saja, Se-jun belum percaya. Su-yeon membuat rencana berlibur bersama mereka, namun hal itu ditolak oleh Jae-hun. Jae-hun berpura-pura ingin mengelilingi Korea Selatan berdua bersama istri dan berakhirlah kali ini Jae-hun dan Yoon-hee kembali ke rumah masing-masing. Tak lupa,
mereka membuat bukti bahwa sedang mengelilingi Korea Selatan. Mereka berfoto dengan beberapa latar belakang banner, itu sukses membuat Gemsun dan Soo Yeon percaya. Jae-hoon dan Yoon-hee kembali ke rumah Gemsun, setelah beberapa hari berpura-pura keliling Korea Selatan. Mereka membawakan oleh-oleh sebuah foto kaligrafi. Gemsun sangatlah bahagia, mereka mengabadikan kebahagiaan itu dengan foto bersama. Setelah itu, mereka memasak makanan dari Korea Utara yang akan disajikan untuk Gemsun. Semua keluarga berkumpul melihat mereka memasak. Tiba-tiba saja, Sejun datang dan menyapa mereka menggunakan bahasa Tiongkok. Keadaan tidak terduga bagi Jae-hoon, untungnya Yoon-hee mampu menjawab dengan bahasa Tiongkok. Makanan pun siap dihidangkan. Terkesan dengan makanannya, Seng Gyu mengakui jika itu sangatlah lezat, bahkan Gemsun menangis mengingat cita rasa yang dirindukan. Di saat makan, Gemsun menceletuk tentang pekerjaan Jae-hoon, dia menginginkan Jae-hoon bekerja di hotel. Awalnya, Jae-hoon menolak, namun ketika Gemsun membicarakan tentang kematian, barulah Jae-hoon setuju. Keputusan Gemsun itu berasal dari Soo Yeon. Soo Yeon berjanji akan membimbing Jae-hoon dengan baik. Jadi, dia akan bekerja di bagian perencanaan, bagian yang berada di bawah kendali Soo Yeon. Namun, saat pengenalan pertama Jae-hoon bekerja, datanglah Kim Seung-do, direktur pelaksana senior sekaligus tangan kanan Sejun, yang menentang keputusan Soo Yeon. Menurutnya, Jae-hoon belum pantas untuk langsung berada di posisi perencanaan ini. Jae-hoon harus merasakan posisi yang bawah terlebih dahulu. Perdebatan antara Kim Seung-do dan Soo Yeon pun berlanjut, kemudian tanpa diduga, Jae-hoon angkat bicara menyetujui perkataan Seung-do. Jae-hoon menanyakan posisi yang akan diberikan untuknya. Ternyata posisi itu adalah seorang portir. Portir adalah seorang pembawa koper untuk tamu. Jae-hoon jadi teringat perkataan Yoon-hee, bahwa dia harus mengambil posisi pekerjaan yang kasar sehingga dia dapat menghindari pertemuan-pertemuan penting. Tanpa basa-basi, Jae-hoon menyetujui posisi yang diberikan untuknya. Soo Yeon sedikit geram dengan keadaan yang tidak terduga itu. Di hari pertama bekerja, dia memperkenalkan diri ke sesama portir. Kemudian melanjutkan pekerjaan sesuai tugas. Sialnya, dia bertemu dengan Bae Dong Jae. Ini kali kedua mereka bertemu. Pertemuan pertama ketika Soo Yeon mengajak Jae-hoon ke Hotel Nakwon. Pertemuan itu tidaklah lancar, karena Dong Jae tidak sopan kepada Jae-hoon. Kali ini, mereka bertemu lagi, dan Jae-hoon tidak bisa menolak panggilan Dong Jae. Dong Jae menyuruhnya membawa koper dan beberapa kantong belanja masuk ke dalam kamar. Sesampai di kamar, Dong Jae dengan gaya angkuhnya memberi barang yang seharga 4 juta won. Dia ingin mengambil hati Jae-hoon dengan memberikan sogokan. Jae-hoon menolak pemberian itu, namun Dong Jae malah menaikkan harga sogokan menjadi 400 juta won. Sebenarnya, Dong Jae ingin menjadi pahlawan kesiangan bagi Soo Yeon, sehingga dia bisa menikahi Soo Yeon. Dia membeli saham dan menyewa kamar VVIP agar Soo Yeon datang kepadanya, namun tak diduga ada Jae-hoon datang. Jika Gemsun memberikan saham kepada Jae-hoon, jadinya Soo Yeon tidak membutuhkan Dong Jae lagi. Itu membuat Dong Jae sedikit kesal, sehingga ia menyogok Jae-hoon agar berpihak kepadanya. Namun tanpa diduga, Jae-hoon kesal dengan perbuatan Dong Jae yang berakhir dengan omongan jahat. Saat Jae-hoon akan kembali bekerja lagi, dia dicegat oleh Kim Seung-do. Seung-do menilai Jae-hoon melalaikan tugas sehingga dia mengganti tugas Jae-hoon menjadi bagian laundry. Seperti biasa, Soo Yeon dan Jae-hoon pulang kerja bersama. Di perjalanan mereka mengobrol hingga tanpa sadar, Soo Yeon akan menabrak mobil dari arah lain. Untungnya Jae-hoon membanting setir ke arah kanan, sehingga mereka selamat. 괜찮아요? Jae-hoon memulai pekerjaan barunya sebagai seorang laundry. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Moon Ji-seung, rekan kerja teater, dan Cho Dong-go, produser teater. Jae-hoon nampak frustasi, namun,
Sepertinya memang waktu tak berpihak padanya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja Su Yeon datang mengajaknya untuk makan malam. Jae-hun kembali bersandiwara, dia menolak ajakan Su Yeon karena akan makan malam dengan kedua rekannya. Sedangkan kedua rekannya bingung dengan Jae-hun yang tiba-tiba berbicara dengan logat Korea Utara. Sepulang kerja, Jae-hun menceritakan sandiwara penyamaran yang ia lakukan bersama Yoon Hee. Kedua rekannya pun paham dan akan turut membantu mereka. Sesampai di rumah, Jae-hun menceritakan bahwa ia bertemu dengan Jisung dan Donggo. Yoon Hee sangat ingin bertemu mereka, sehingga keesokan harinya, ia meminta izin Sang Chul untuk ikut ke hotel dengan alasan bosan di rumah. Di hotel, mereka berempat bertemu layaknya reuni teater. Ketika lagi asyik-asyik mengobrol, sekretaris Dong Jae muncul dan menyuruh Jae-hun untuk ikut dengannya. Jae-hun mengikuti ke arah kamar Dong Jae yang ternyata sudah ada Su Yeon. Dong Jae mengajak makan malam bersama. Awalnya Jae-hun tidak setuju, namun entah apa yang dipikirkannya, dia berubah pikiran dan mumpung Yoon Hee juga sedang berada di hotel. Mereka pun malam-malam bersama. Yoon Hee berusaha untuk membuat suasana menjadi baik. Dia memuji makanan bahkan berterima kasih karena jamuan yang diberikan oleh Dong Jae. Namun, tetap saja makan malam itu tidaklah berhasil. Suasana makan malam dari awal hingga akhir selalu tegang, karena Jae-hun selalu menyudutkan Dong Jae. Jae-hun seperti ada rasa cemburu jika Dong Jae dekat dengan Su Yeon, dan dia pun tidak menyadari mengapa ia melakukan hal itu saat makan malam. Hal itu membuat Yoon Hee cemburu, seperti yang kita lihat, Yoon Hee menyukai Jae-hun. Dia mengambil peran ini agar bisa dekat dengan Jae-hun, bahkan agar Jae-hun jatuh kepadanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Karena kesal, Yoon Hee mengusir Jae-hun dari kamar, biar dia memikirkan kesalahan yang dia perbuat. Tapi tetap saja, Jae-hun tidak tahu apa kesalahannya. Dia duduk di taman, menjernihkan pikiran. Su Yeon yang baru pulang menyapa Jae-hun. Jae-hun pun meminta maaf atas apa yang dilakukan. Gemsun menyadari waktunya tidak lama lagi. Dia membuat pesta perpisahan untuk orang terdekat. Pesta ini akan menjadi pesta terakhir bagi Gemsun. Dia membuat undangan yang akan dibagikan ke semua cucunya termasuk Jae-hun dan Yoon Hee. Undangan itu tidaklah banyak, masing-masing mereka hanya mendapatkan 10 undangan. Yang artinya, mereka hanya boleh mengundang orang yang penting di hidup mereka. 꼽는다고 하잖아. 내 손가락으로겠니? 안 그래? Pesta perpisahan pun tiba, semua cucu Gemsun nampak sibuk menyapa seluruh tamu. Terlihat Jae-hun dan Yoon Hee datang berdampingan. Sebelum datang ke pesta, ada rasa takut jika ada orang yang mengenali mereka. Ketakutan mereka benar-benar terjadi. Belum lama menyapa Su Yeon, mereka sudah cemas dengan keberadaan Song Hyo Jin dan Yang Hye Jin, ibu Yoon Hee sekaligus pengacara Hotel Nakwon. Karena bingung harus bagaimana, mereka memasuki gedung menemui Sang Chul. Semua orang berjalan memasuki gedung, yang artinya acara akan segera dimulai, sudah tidak ada jalan untuk mereka keluar. Terlintas ide, Jae-hun pun berpura-pura kejang sehingga dengan sigap Sang Chul membopongnya kemudian diikuti Yoon Hee dari belakang. Akhirnya mereka lolos dari pesta itu dan sekarang berada di klinik hotel. Di sisi lain, ketika Gemsun mendapatkan berita dari Sang Chul, dia langsung menyuruh Ahn Nae-sang, dokter pribadi Gemsun, untuk melihat kondisi Jae-hun. Selesai diperiksa, Nae-sang tahu jika Jae-hun hanyalah pura-pura pingsan. Kemudian Sang Chul menceritakan sandiwara yang dibuatnya, karena Nae-sang juga berpikir demi kesehatan Gemsun, dia memutuskan untuk mengikuti alur yang dibuat oleh Sang Chul. Acara pun dimulai. Gemsun mengatakan pesta yang dibuatnya kali ini, bertujuan agar semua orang dapat mengantar kepergiannya. Alih-alih menggelar upacara pemakaman, dia menyiapkan pesta perpisahan yang mewah. Setelah berargumen, Gemsun menyapa tamu satu persatu. Yang bikin heran adalah Sejun malah mengundang orang dari Bilton Hotel Group dan pengacara yang mengurus jual beli hotel. Setelah acara selesai,
Gemsun menjenguk Jae-hun. Gemsun berterima kasih karena Jae-hun baik-baik saja. Jae-hun dan Yoon-hee semakin merasa bersalah. Mereka ingin berhenti dari sandiwara karena tidak tega membohongi Gemsun terus-menerus. Namun, Sang Chul mengatakan jika akhir-akhir ini dia melihat Gemsun tertawa sekaligus meneteskan air mata. Karena perkataan Sang Chul, Jae-hun dan Yoon-hee semakin semangat bikin Gemsun bahagia. Kali ini, Jungwook, pengacara keluarga Gemsun, datang atas perintah dari Gemsun. Semua cucu berkumpul dan mendengarkan pengumuman bahwa ada tambahan penerima ahli waris yaitu Jae-hun dan Yoon-hee. Su Yeon tersenyum karena posisinya aman untuk beberapa waktu ke depan. Namun, Sejun merasa ketar-ketar. Semenjak pengumuman itu, Sejun merasa dirinya tidak aman karena dia sudah tahu jika Jae-hun akan berpihak kepada Su Yeon. Jalan satu-satunya adalah menyingkirkan lawan dengan membeli saham sebanyak mungkin. Dia membeli saham Dong Jae namun ditolak oleh Dong Jae. Karena kehilangan akal, dia menjegal Su Yeon dengan memindahkan Hong Rakyum ke cabang Pulau Jeju. Su Yeon geram kemudian melabrak Kim Seung-do. Sementara itu, di Provinsi Jilin, Tiongkok, Ri Mun Seong sedang bekerja keras mencari uang untuk mendapatkan paspor dan KTP masuk Korea Selatan. Dia merampok, judi bahkan membunuh. Apapun dia lakukan untuk mencari uang. Dia ingin menyampaikan pesan ayahnya untuk Gemsun. Hingga suatu malam, dia berjudi bersama dengan Yang Taejo. Taejo tidak kebetulan bertemu dengan Mun Seong. Dia memang mencarinya untuk dibawa ke Korea Selatan. Su Yeon selaku bagian perencanaan hotel, sedang memikirkan promosi baru untuk Hotel Nakwon. Dia menemukan ide saat melihat bingkai foto kaligrafi Jae-hun berada di meja Gemsun. Jae-hun berpindah tugas menjadi penulis kaligrafi untuk acara promosi Hotel Nakwon. Jae-hun menikmati tugasnya kali ini, namun tiba-tiba Song Hyo-jin datang menyapa Jae-hun. Dia baru mengetahui ternyata Song Hyo-jin adalah teman Su Yeon. Pantas saja saat itu Hyo-jin berada di pesta. Jae-hun gugup, takut ketahuan. Dia membawa Hyo-jin ke kafe. Setelah mengobrol, Jae-hun kembali bekerja. Dia melihat Su Yeon berada di meja kerjanya. Sementara itu, di Provinsi Jilin, Tiongkok, Ri Mun Seong mendengarkan alasan mengapa Yang Taejo menemuinya. Saat mengetahui Yang Taejo berasal dari Korea Selatan, ia menunjukkan sebuah foto Gemsun bersama Sang Chul dan mengaku bahwa dialah cucu dari Gemsun. Yang Taejo terkejut, dia tak pernah tahu hal itu, setelah dia mengingat ketika Sang Chul memintanya untuk membuat paspor palsu, baru dia sadar alur cerita yang Sang Chul buat. Taejo akan membawa Mun Seong ke Korea Selatan. Dia membayar sejumlah uang kepada Hong Ki-jon, bos preman agar dia mendapatkan paspor Ri Mun Seong. Namun, hal itu tidaklah mudah. Ki-jon beserta anak buahnya menyerang Taejon dan Ri Mun Seong. Dengan sigap Mun Seong melawan yang berakhir dia menang. Song Hyo-jin menyempatkan diri ke hotel untuk berpamitan kepada Jae-hun karena dia akan terbang ke Dubai. Namun saat berada di hotel, dia melihat sudah tidak apalagi acara promosi. Su Yeon menghampirinya lalu Hyo-jin menanyakan keberadaan orang yang menulis kaligrafi. Su Yeon mengatakan jika dia adalah Ri Mun Seong, sepupu dari Korea Utara. Song Hyo-jin terkejut, karena orang yang menulis kaligrafi adalah temannya yang bernama Jae-hun, seorang aktor teater. 연극 배우 유재원이라고. Se-yeon masih tidak percaya. Dia mencari di internet tentang Jae-hun, si aktor teater. Setelah muncul beberapa foto Yoon-hee, Moon Ji-sung dan Choi Dong-go, barulah dia percaya. Seharian dia memikirkan bagaimana harus bertindak di hadapan Jae-hun dan sekutunya. Akhirnya, dia mencoba memendam dan sedikit menghindari Jae-hun. Pernah dia memberanikan diri bicara kepada Gemsun, namun saat mendengar percakapan Gemsun dan Naesang, dia mengurungkan niatnya, takut keadaan Gemsun memburuk. Gemsun mengatakan pasti keadaannya sekarang baik-baik saja,
Karena suasana hatinya sangat baik, lalu Nae Sang menjawab jika keadaan Gemsun masih tetap sama meskipun suasana hatinya sangatlah baik. Sedangkan di sisi lain, Jae-hun merasa khawatir karena bertemu dengan Ri Mun Seong di Hotel Nakwon. Kemudian dia menceritakan kepada Sang Chul. Satu hal yang terpikirkan oleh Sang Chul adalah Yang Taejo. Dia bertemu Taejo namun Taejo belum mengaku. Ternyata Yang Taejon menusuk Sang Chul dari belakang. Dia membawa Ri Mun Seong ke Korea Selatan dan membantu Mun Seong mengambil alih posisi sebagai cucu dengan imbalan 150 juta won. Dia menyelidiki keluarga Gemsun lalu menyusun rencana yang tepat. Rencana itu adalah mendatangi Sejun. Awalnya Sejun tidak percaya karena dia mempunyai tes DNA Jae-hun. Lalu Taejon menyuruhnya mengajak Ri Mun Seong untuk tes DNA. Dan hasilnya adalah 99% cocok. Sejun memang membenci hotel, namun tidak dengan neneknya. Semenjak tahu kenyataan itu, dia tidak ceroboh memberitahu kepada Gemsun. Dia mencari cara membongkar penipuan Jae-hun dan Yun-hee, lalu ketika keadaan nenek memungkinkan, dia akan memberitahu tentang Ri Mun Seong. Untuk sementara waktu, dia akan bersabar dengan penipuan Jae-hun dan Yun-hee. Namun tidak dengan Ri Mun Seong dan Yang Taejon. Mereka sudah tidak sabar untuk membongkar penipuan itu, apalagi Yang Taejon. Dia sudah ingin mendapatkan bagian yang sudah dijanjikan. Kubu Sang Chul gelisah dengan perubahan sikap Sejun dan Seyeon. Kalau menurut dunia teater, perubahan sikap adalah ending dari sebuah drama. Menurut Jae-hun pasti ada alasan yang kuat sehingga mereka bisa berubah sifat. Kemungkinan mereka sudah tahu tentang sandiwara. Dan masalah yang paling serius adalah kedatangan Ri Mun Seong. Sang Chul mengikuti Sejun, ternyata Sejun sudah bertemu Ri Mun Seong. Sang Chul sudah menduga jika itu ulah Yang Taejon karena hanya dia yang mengetahui tentang Ri Mun Seong. Dia datang ke tempat Taejon bertemu Ri Mun Seong. Taejong tanpa basa-basi berbicara untuk tidak bertemu dengan Gemsun, karena yang Gemsun butuhkan hanyalah cucu yang baik. Mun Seong ketakutan berlari pergi, kemudian Sang Chul menghajar Taejon karena sudah mengkhianatinya. Karena Sang Chul sudah mendapatkan informasi, Jaejon dan Yun-hee merubah rencana. Mereka akan mencari informasi siapa saja yang sudah mengetahui rencana Sang Chul. Jae-hun mencoba menggali informasi dengan mengajak makan malam namun ditolak oleh Seyeon. Seyeon mengatakan jika sudah ada janji makan malam bersama Dong Jae. Sedangkan Yun-hee mencari informasi ke Hyun Ji-won namun tidak ada hasil. Seyeon berniat akan menikahi Dong Jae asalkan dia memberi saham untuknya. Dong Jae pun tanda tanya dengan keadaan yang tiba-tiba. Sejun sudah tidak ingin lagi membeli sahamnya, tetapi Seyeon yang awalnya menjauh malah sekarang mendekatinya. Lalu dia menanyakan hal itu kepada Sejun. Sejun pun berbagi rahasia bahwa sepupu yang Dong Jae kenal adalah palsu. Seyeon didatangi lagi seorang wartawan harian Haerang, Kim Gang Hyun. Dia menanyakan tentang Ri Mun Seong. Setelah pertemuan pertama, Gang Hyun tidak mendapatkan hasil. Kali ini dia menunjukkan foto Ri Mun Seong yang selama ini ditutup-tutupi oleh Seyeon. Kim Gang Hyun adalah bagian dari rencana Sejun. Sejun memberikan informasi tentang Ri Mun Seong namun untuk lebih jelasnya dia harus bertanya kepada Seyeon. Karena tidak ingin terbongkar, Seyeon menawarkan berita eksklusif tentang pernikahannya dengan Dong Jae. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja Jae-hun datang, menarik Seyeon. Seyeon marah karena Jae-hun berlaku tidak sopan. Dia mengatakan, apa hakmu bersikap seperti ini? Dia menjelaskan berita itu untuk menutupi identitas asli Jae-hun. Jae-hun tidak bisa berkutik karena dia sudah ketahuan. 안 그래 유재현? Ri Mun Seong memberanikan diri bertemu Gemsun yang sedang menikmati teh di kafe dekat pantai. Setelah mengobrol, Gemsun menyadari ternyata orang yang di hadapannya adalah Ri Mun Seong. 누가 남에 가게 된다면 이 앞바다를 눌러보는데 창문 건너 앉아있는 지어제 알까 해서. Dia tak menyangka bahwa yang selama ini dia anggap cucunya ternyata penipu. Sebelum kembali ke rumah,
dia menyempatkan diri ke hotel bertemu Seyeon. Gemsun bertanya, bagaimana jika Ri Mun Seong yang selama ini dia kenal bukanlah orang yang seperti dia katakan. Seyeon menjawab dengan sedikit bercanda. Seyeon memutuskan ikut dalam sandiwara setelah Sang Chul menjelaskan alasan dia melakukan itu. Dia pun terkejut bahwa Ri Mun Seong berada di Korea Selatan dan bahkan sudah bertemu dengan Sejun. Demi nenek, Seyeon memastikan Sejun tidak akan mengganggunya dan dia berjanji akan melindungi semuanya. Seyeon menghampiri Yoon Hee setelah dia mendapatkan email berisi analisa harga saham Hotel Nakwon. Yoon Hee mendapatkan data itu dari ibunya. Karena ingin membantu Seyeon mempertahankan hotel, dia menjelaskan bagaimana cara pengacara Sejun bekerja untuk menambah saham Sejun. Dia mengaku bahwa ibunya adalah Yang Hye-jin, pengacara Hotel Nakwon. Kemudian Yoon Hee menjelaskan metode terbaik untuk mempertahankan Hotel Nakwon. Sedangkan di sisi lain, Gemsun ingin bertemu lagi dengan Ri Mun Seong. Dia menunggu di kafe pertama kali mereka bertemu, namun yang datang malah Jae-hun. Wajah Gemsun sedikit kecewa tapi tetap saja tersenyum karena Jae-hun begitu baik padanya. Sedangkan Ri Mun Seong melihat interaksi Gemsun dan Jae-hun dari kejauhan. Kali ini Ri Mun Seong datang ke rumah Gemsun, saat akan memanjat tembok tiba-tiba dia dihalang oleh Hong Ki-jon. Ki-jon menyampaikan bahwa dengan koneksi yang dia punya, dia bisa mendapatkan pendonor ginjal untuk Yang Jin-suk sehingga menyuruh Ri Mun Seong jangan membuang waktu. Berita pernikahan Seyeon dan Dong Jae pun sudah tersebar. Sejun tak menyangka jika rencana yang ia buat gagal. Dia menelepon wartawan Kim Gang Hyun. Karena terakhir kali mereka berbicara, Gang Hyun mengatakan bahwa sudah mendapatkan informasi tentang sepupu dari Korea Utara. Pada kenyataannya sekarang, berita yang tersebar berbeda. Kim Gang Hyun beralasan tidak ingin ikut campur dalam masalah keluarga Sejun. Setelah melihat berita pernikahan itu, Jae-hun berlari menemui Seyeon. Dia tidak terima jika Seyeon menikah dengan Dong Jae. Karena dia tahu, Seyeon tidak mencintai Dong Jae. Tapi tetap saja, Seyeon akan meneruskan rencana, karena bagi Seyeon, dia hanyalah orang asing yang tidak berhak menentang rencana itu. Terlebih lagi, Seyeon butuh saham Dong Jae untuk menggagalkan rencana penjualan hotel. Dengan cepat, Bae Dong Jae datang menemui Gemsun untuk meminta izin menikahi Seyeon. Setelah berita itu, Jae-hun selalu memikirkan Seyeon. Dia tidak ingin Seyeon menikah dengan Dong Jae. Bohong kalau dia tidak cemburu, alasan sebenarnya adalah dia menyukai Seyeon. Malam itu, Jae-hun mengungkapkan perasaannya kepada Seyeon. 다른 얘기나 하자 우리. 좋아요 누나. 나도 좋아해. Sudah lama Yoon Hee memendam perasaan kepada Jae-hun. Kali ini dia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan itu. Saat akan menemui Jae-hun, dia malah mendengar pengakuan cinta Jae-hun kepada Seyeon. 좋아요. Jelas Seyeon menolak cinta Jae-hun. Selain dia akan menikah, dia juga mempertanyakan jati diri pengakuan itu. Akankah Jae-hun atau Ri Mun Seong palsu yang menyukainya? Karena setahu dia, yang dihadapnya kali ini adalah Jae-hun sebagai Ri Mun Seong palsu. Sang Chul mendapatkan informasi jika Sejun menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan Ri Mun Seong kepada Gemsun tanpa sepengetahuan mereka. Sehingga Sang Chul, Jae-hun, Yoon Hee dan Seyeon membuat rencana untuk menggagalkan rencana Sejun. Rencana itu dimulai dari Sejun mendapatkan kabar dari Ji-won jika nenek akan tinggal di hotel selama sisa hidupnya. Tentu saja, Ji-won mendapatkan kabar itu dari Yoon Hee. Sejun pun menyuruh salah satu karyawan untuk memastikan bahwa Gemsun memang berada di Hotel Nakwon. Setelah dipastikan benar, Sejun dan Ri Mun Seong datang ke kamar Gemsun, padahal yang berada di kamar itu adalah Seyeon. Seyeon meminjam nama Gemsun untuk mengelabui Sejun. Sedangkan Gemsun sedang liburan membuat kenangan indah bersama Jae-hun. Tanpa basa-basi, Seyeon melarang Ri Mun Seong untuk bertemu dengan Gemsun.
dia akan memastikan harta warisan Ri Munseong akan tetap aman, meski Munseong pergi dari Korea Selatan. Tanpa diduga, Ri Munseong menjawab jika ia ingin nenek merasakan kepedihan yang dirasakan keluarganya. 얼마에게 아픔을 주고 싶은 기라. 우리 가족이 겪은 아픔의 일부라도 말이야. Sedangkan di lain tempat, Gemsun dan Jaehun sedang menikmati liburan. Mereka mengunjungi beberapa tempat untuk membuat kenangan yang sangat indah. Hingga suatu ketika, Gemsun tidak sadarkan diri kemudian dilarikan ke rumah sakit. Semua cucu khawatir, Sejun lepas kendali hingga melayangkan pukulan ke Jaehun. 왜 갑자기 급발진이야? 진짜! 형제? 근데 Tanpa disengaja, Sejun mengungkapkan bahwa Jaehun adalah cucu palsu. Di keluarga Gemsun, hanya Segiu dan Hyun Jiwon yang belum tahu tentang sandiwara Sangchul. Mereka merasa dikhianati, padahal jika diberitahu pun, mereka akan ikut sandiwara demi kebahagiaan nenek tercinta. 해줘야 될 거 아니에요? 왜 사람 바보로 만들어요? 할머니 좋으라고 한 일인데 내가 알게 되면 뭐 망칠까봐? Karena sudah terungkap, Jaehun dan Yoon Hee kembali ke rumah masing-masing, sandiwara pun berakhir. Jaehun juga mengundurkan diri dari Hotel Nakwon. Untuk terakhir kalinya, dia berpamitan kepada Seyeon, namun tak disangka, dia melihat Seyeon sedang duduk menangis. Untuk pertama kalinya, Ri Munseong memperkenalkan diri ke semua cucu Gemsun. Tanpa basa-basi, Sejun langsung menembak pembicaraan tentang penjualan hotel. Ri Munseong setuju dengan ide Sejun, karena dia juga sedang membutuhkan uang untuk pengobatan istrinya, Jin Suk. Mendengar hal itu, Sangchul kecewa. Sangchul memberi pengertian kepada semua cucu Gemsun. Dia tidak menyesal sedikit pun tentang sandiwara, karena hal itu membuat Gemsun bahagia. Bagi Sangchul, Gemsun adalah seorang pembimbing yang membuka jalan hidupnya. Dulu, Sangchul adalah seorang preman yang diangkat karyawan oleh Gemsun. Meski tidak ada hubungan darah tapi Gemsun memperlakukannya seperti keluarga tanpa alasan. Kali ini Sangchul merasa geram, mereka sungguh keterlaluan, di saat Gemsun masih berjuang untuk hidupnya, cucu-cucunya malah mempusingkan pembagian harta warisan dan melanjutkan penjualan Hotel Nakwon. Sedangkan di sisi lain, Yoo Jae-hun dan rekan-rekannya sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan yang dipersembahkan untuk Gemsun. Pertunjukan itu bernama 극본 유재. Jae-hun dan Yoon Hee mempersiapkan pertunjukan dengan sangat baik, apalagi ini adalah pertunjukan terakhir bagi Yoon Hee. Karena dia akan melanjutkan pendidikannya di US. Saat pemilihan pemeran, Segiu mengajukan diri untuk menjadi bagian pertunjukan. Dia berperan sebagai Sangchul. Setelah persiapan hampir selesai, Jae-hun meminta izin kepada Seyeon dan Sangchul untuk melanjutkan pertunjukan dan berharap Gemsun datang melihatnya. Seyeon mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Gemsun telah sadar. Sebelum pergi ke rumah sakit, Seyeon diskusi tentang Ri Munseong karena nenek sedang mencarinya. Mereka bingung, yang dimaksud Ri Munseong bagi nenek adalah Ri Munseong palsu atau asli. Akhirnya, setelah diskusi, mereka menetapkan untuk memanggil Ri Munseong palsu. 괜찮아요? 오늘 너는 리문성이야. 문성으로 연기하는. Yoo Jae-hun masuk ke dalam kamar Gemsun, dia meminta maaf karena sudah membohonginya selama ini. Jae-hun mengaku bahwa dia bukanlah Ri Munseong. Jawaban Gemsun membuat Jae-hun kaget. Gemsun mengaku bahwa selama ini dia sudah mengetahui bahwa Jae-hun bukanlah cucunya. Namun dia tetap berterima kasih atas rasa kasih sayang yang diberikan untuknya. Jae-hun pun mengundang Gemsun hadir di pertunjukan CURTIN Call. Sebelum menjawab, Gemsun sudah tidak sadarkan diri lagi. 죄송합니다. 리분상이 아니라서 죄송해요. 알고 있었다이. 어느 순간에 너들 마음이 환히 들어와서 모른 척해서 하는 게 있어요. 할머니 같은 걸. 할머니 인생이 같은 걸 하셔야죠. 바이탈 체크.
Cukup lama Gemsun tidak sadarkan diri yang membuat pertunjukan tertunda cukup lama dari rencana awal. Ini membuat para aktor teater khawatir, akankah dapat tampil karena masa kontrak akan habis. 우리 이거 공연할 수 있을 또 많이 지났고 그리고 극장 대관 일도 언제 올라가냐고. 올라갈 기간 끝나겠다고 막. 아니 얼마가 됐든 간에 늘어지면 그냥 기다리라 해. 형 좀 얘기. Namun keesokan harinya, Jae-hoon mendapatkan kabar luar biasa bahwa Gemsun telah sadar. Dengan sigap, Jae-hoon dan tim langsung bersiap untuk tampil. Hadiah terakhir yang dipersembahkan untuk Gemsun berakhir dengan haru. Itulah saat terakhir Gemsun bersama dengan orang-orang tercinta. 나가시죠. Setelah kematian Gemsun, Yang Wook selalu pengacara Gemsun mengumumkan kembali pergantian tentang harta warisan. Perubahan itu terjadi pada warisan Ri Mun Seong. Dia akan mendapatkan harta warisan jika sudah menjadi warga Korea Selatan. Dan saat ini, Sang Chul berperan menjadi wali Mun Seong yang dipercaya untuk menjaga aset Ri Mun Seong sampai dia menjadi warga Korea Selatan. Se Yeon bernapas lega karena hotel aman. Se Jun tidak bisa menjual hotel karena saham Mun Seong masih belum bisa digunakan. Namun tetap saja, pernikahan Se Yeon dan Dong Jae tetap dilaksanakan. Hingga akhirnya, suatu saat Dong Jae datang kepada Se Yeon untuk membatalkan pernikahan. Dia sadar bahwa yang dilakukan adalah pemaksaan, dia ingin memulai lagi sedari awal. Yo Jae-hoon mulai mendekati Se Yeon dengan identitas sebagai Jae-hoon bukan Ri Mun Seong palsu. Cerita selesai. 사람들은 연극에 대한 행복을 찾아 떠났다. 물론 마주하고 싶은 관객이 있어 들려주고 싶은 이야기가 있기 때문이다.